Halo, selamat pagi semuanya. Wah, Senin pagi ya. Biasanya rasanya udah kayak lagi balapan maraton aja. Tapi, coba kita jeda sebentar aja. Di penjelasan kita kali ini, yang bertajuk Cara Duduk dengan Pikiran Tanpa Melawan, kita bakal belajar bareng satu seni yang menurut saya luar biasa berharga. Belajar untuk benar-benar hadir dan melepaskan. Sekarang, coba deh tarik napas dalam-dalam sebentar. Jujur aja sama diri sendiri, pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget? Tapi bukan capek fisik abis olahraga ya. Lebih ke capek sama pikiran sendiri. Kayak tiba-tiba ada aja rasa cemas yang muter-muter soal meeting nanti siang, atau beban ekspektasi yang numpuk padahal hari baru aja mulai. Percaya deh, kalian nggak sendirian kok. Ngerasa kewalahan sama isi kepala kita sendiri sebelum mulai aktivitas, itu wajar banget, super manusiawi. Dan justru itu yang mau kita urai pelan-pelan hari ini. Dan kalau kalian ngerasa aneh atau ngerasa bersalah karena nggak betah sendirian bareng pikiran sendiri, coba tebak. Ada satu data dari studi psikologi modern yang jujur aja bikin saya kaget banget. Ternyata sekitar 67% pria dan 25% wanita lebih milih dikasih kejutan listrik beneran yang sakit loh daripada harus duduk diem bareng pikiran mereka sendiri selama 15 menit tanpa main HP atau distraksi lain. Serius, bayangin aja. Kita ibaratnya rela ngerasain sakit fisik ketimbang harus diem dalam keheningan isi kepala kita sendiri. Gila kan? Nah, pertanyaannya kan, kenapa bisa gitu? Kenapa kepala kita sendiri rasanya jadi tempat yang paling horor? Jadi gini, buat pikiran yang nggak dilatih, keheningan itu justru memicu insting buat kabur. Secara evolusi, otak kita ini emang didesain buat terus siaga sama ancaman dari dunia luar. Jadi pas fokusnya ditarik ke dalam tanpa panduan, wah kita gampang banget kejebak muter-muter di siklus yang negatif. Entah itu nyeselin masa lalu yang udah lewat, atau cemas berlebihan soal besok. Persis kayak kebiasaan kita doom scrolling baca berita buruk tiap pagi tuh. Ujung-ujungnya pikiran kita sendiri yang malah bikin kita menderita. Makanya, kita butuh semacam pergeseran cara pandang. Solusinya itu bukan dengan ngajak perang pikiran-pikiran tadi, atau ngotot dan maksa pengen ngusir mereka. Jangan. Pendekatan yang pas itu cuma satu, observasi, bukan identifikasi. Ini nih kunci obrolan kita pagi ini. Kita harus ubah posisi kita. Dari yang tadinya ikut hanyut, terseret di dalam pusaran pengalaman dan pikiran, jadi seseorang yang cuma duduk manis dan tenang ngamatin dari jarak yang aman. Terus, kenapa sih ini penting banget buat kita lakuin? Kalian tahu nggak? Ternyata sekitar separuh ya, 50% dari waktu kita melek, itu dihabiskan dengan kondisi pikiran yang kemana-mana alias ngelantur. Dan pikiran yang ngelantur ini, secara statistik, ternyata nyambung banget sama rasa nggak bahagia dan kecemasan. Coba pikirin deh, separuh hidup kita dihabisin dalam kondisi kayak gitu. Sayang banget kan? Makanya kita harus atasi ini sekarang juga. Kalau kita udah bisa pegang kendali, efeknya bakal kerasa banget kok. Kita bakal jauh lebih fokus, dan pastinya lebih bahagia ngejalanin rutinitas harian kita. Oke, biar lebih kebayang, mari kita bahas definisinya pelan-pelan. Ini yang namanya mindfulness atau kesadaran penuh. Di ilmu psikologi ada istilah yang lumayan keren, namanya decentering. Tapi bahasa gampangnya sih, ini tuh kemampuan kita buat ambil jarak dari pikiran. Ibaratnya, kita cuma merhatiin apa yang kerasa di dalam diri kita dan sadar betul kalau pikiran yang muncul itu cuma sebuah peristiwa numpang lewat aja. Bukan, sekali lagi, bukan identitas asli diri kita. Nah, coba deh kita tes bedanya di dunia nyata ya. Perhatiin kekuatan kata-kata ini. Kalau kita ngidentifikasi diri kita sama pikiran, kita bakal ngomong di dalam hati, aduh, aku gagal. Kerasakan beratnya? Kayak kegagalan itu meresap dan nempel banget di badan kita. Tapi, kalau kita pakai teknik observasi tadi, kita cuma perlu ubah sedikit aja kalimatnya. Jadi, aku lagi punya pikiran tentang kegagalan. Sadar nggak sih bedanya? Perubahan sepele ini beneran bisa langsung ngangkat beban emosional yang berat itu dan ngelepasin kita dari ikatan mental yang bikin sumpek. Dan inilah mantra andalan kita hari ini. Boleh ya, sambil dengerin ini kalian ambil napas pelan-pelan dan resapi kalimat ini. Aku melihat pikiran, bukan aku pikiran. Ingat ya, kalian itu pengamatnya. Bayangin, kalian itu langit biru yang luas banget dan kecemasan ketakutan soal hari Senin atau deadline yang mepet, itu cuma awan-awan kecil yang lagi lewat ditiup angin. Awannya emang ada, kita lihat, tapi awan itu bukanlah langit itu sendiri. Mungkin kalian mikir, ini mah cuma mainan kata-kata aja kali, emang ngaruh. Jangan salah, ada sains yang luar biasa loh di balik ketenangan ini, mengubah cara kita merespons pikiran kita secara harfiah ternyata beneran mengubah cara kerja otak kita secara fisik. Keren kan? Jadi gini ceritanya, di dalam otak kita tuh ada yang namanya amigdala. Ini ibarat tombol alarm emosi kita, bagian yang bakal teriak-teriak heboh dan panik kalau kita ngerasa terancam atau cemas. Nah, di sisi lain ada prefrontal cortex. Ini bosnya logika dan ketenangan. Waktu kita sekedar ngasih label ke suatu pikiran, misalnya kita batin, oh itu cuma pikiran cemas, kita tuh langsung ngebangunin si bos prefrontal cortex ini.
Terus bagian logika ini bakal ngirim sinyal santai ke amigdala buat matiin mode panik lawan atau lari di tubuh kita. Jadi secara neurobiologis, kita benar-benar lagi nyiram air dingin ke sistem saraf kita yang lagi kepanasan. Yang paling menarik dari semua ini adalah, konsep ini sebenarnya bukan ilmu impor yang baru buat masyarakat Indonesia. Kita punya akar kearifan lokal yang udah dalam banget soal ini. Contohnya di filosofi Jawa, ada prinsip eling lan waspada. Eling itu sadar sama jati diri kita, dan waspada itu kehati-hatian dari dalam. Terus pepatah alon-alon waton kelakon yang sering banget dikira nyuruh kita lelet atau malas-malesan. Padahal, oh ternyata ini tuh bentuk kuno dari mindfulness. Ngajarin kita soal presisi, pertimbangan yang matang, dan kehadiran penuh. Jadi sama sekali bukan sekedar gerak lambat ya. Dan bukti kalau kesadaran penuh ini sifatnya universal, di Indonesia bisa kita temui di banyak budaya lain juga. Di Sulawesi Barat ada tradisi Metawe, di suku Mandar, di mana kesadaran diri itu nyambung banget sama etika dan harmoni sosial. Terus buat masyarakat Muslim, ada konsep muraqabah atau ngerasa selalu diawasi Tuhan, juga muhasabah atau introspeksi diri. Itu semua sebenarnya jembatan spiritual menuju mindfulness. Dan tenang aja, ini udah diteliti kok. Praktek-praktek budaya dan spiritual ini terbukti ampuh banget buat nurunin stres dan capek mental, khususnya buat bantu mahasiswa yang lagi stres akademik. Oke, teori dan sejarah budayanya emang keren banget. Tapi mari kita bawa ini ke realitas Senin pagi kalian yang super sibuk. Kita akan bahas solusi praktisnya sekarang. Langkah-langkah kesehatan mental yang ramah buat awam, gampang banget dicerna, dan yang paling penting bisa langsung kalian praktekin detik ini juga di meja kerja. Trik pertama ini namanya thought labeling, alias ngasih label ke pikiran. Cuma butuh 3 langkah gangkang kok. 1. Tangkap pikiran itu pas dia muncul. Nggak usah dihakimi dulu. 2. Kasih label 1 kata aja. Misalnya pas lagi mencemaskan tugas numpuk, cukup kasih label di kepala, khawatir, atau berencana. Nah, langkah ketiga, pakai frasa jarak. Kalau tadinya di kepala bilang, aduh aku nggak bakal bisa nyelesain ini, ubah jadi aku lagi punya pikiran kalau aku nggak bisa nyelesain ini. Latihan simple ini udah terbukti bisa nurunin kecemasan secara dramatis loh. Soalnya, yaitu tadi, kita mindahin aktivitas otak kita balik ke pusat logika. Metode kedua ini cocok banget kalau badan kalian mulai ngasih reaksi fisik, kayak tiba-tiba dada kerasa sesak atau deg-degan sebelum meeting pagi. Namanya metode name it to tame it, atau sebut namanya buat jinakin emosinya. Pertama, perhatiin aja sensasi fisik di badan secara objektif. Kedua, sebut nama emosinya. Oke, ini adalah rasa takut. Ketiga, biarin aja mengalir. Kunci utamanya di sini, jangan buang-buang energi buat menganalisis kenapa ya aku merasa takut. Gak usah dicari alasannya, fokus aja ke apa yang lagi dirasain, dan biarin emosi itu lewat kayak ombak air laut yang lagi pasang surut. Santai aja. Mungkin ada yang ragu dan mikir, masa sih sesimpel itu bisa ngaruh? Wah, ada data lokal nih yang ngasih kabar mengembirakan. Ternyata, udah lebih dari 900.000 masyarakat Indonesia pakai aplikasi kesehatan mental lokal kayak Relief buat cari panduan. Dan rutin pakai teknik pelabelan digital yang praktis lewat aplikasi semacam itu, terbukti bisa memangkas tingkat stres penggunanya sampai 41,4%. Bayangin, teknologi kalau dipakai dengan penuh kesadaran, ternyata bisa jadi sarana pemulihan yang hebat banget. Nah, buat kalian yang jadwal kerjanya super padat sampai ngerasa nggak sempat napas, coba deh trik Mindful Minute atau 1 menit kesadaran. Serius, cuma luangin waktu 1 menit aja di sela-sela kesibukan. Kalian bisa pasang alarm kecil atau bunyi lonceng di HP sebagai pengingat. Ada studi dari institusi pendidikan kita yang nemuin kalau pakai pengingat audio simple selama 1 menit ini bisa ningkatin ketenangan sama fokus sampai 65,5%. Bayangin, cuma butuh 1 menit buat nekan tombol reset di otak kalian. Gampang banget kan aplikasinya? Pada akhirnya, semua trik yang kita bahas tadi, mulai dari thought labeling sampai mindful minute, itu bukan dirancang buat menghentikan pikiran kalian atau bikin kalian jadi manusia sempurna tanpa masalah. Bukan. Semuanya disiapin supaya kalian bisa ngelangkah di hari Senin ini dan hari-hari selanjutnya dengan perasaan yang jauh lebih ringan, bahagia, dan berdaya. Kalian megang kendali atas cara kalian merespons, bukan dikendalin sama kepanikan otomatis dari dalam diri. Sebelum kita benar-benar siap beraktivitas, mari kita ingat lagi baik-baik mantra sentral dari penjelasan kita hari ini. Aku melihat pikiran, bukan aku pikiran. Kebebasan yang sejati di hari yang sibuk ini nggak akan kalian dapat dengan cara maksa pikiran buat diem atau berhenti. Kebebasan sejati itu, ya kemampuan kalian buat duduk dengan damai, berdampingan sama pikiran itu sendiri, tanpa perlawanan, dan pastinya tanpa harus jadi budak dari narasi di kepala kalian sendiri. Jadi nih, sebelum kalian benar-benar nyebur ke rutinitas dan kesibukan hari ini, saya pengen kalian ngerenungin satu hal aja. Apa satu pikiran cemas yang mau kalian amati? Ingat ya, sekedar diamati aja, lalu kalian lepaskan pagi ini.
Bawa kesadaran ini bersama kalian sepanjang hari. Hadapi Senin ini dengan senyuman, dada yang lapang, dan kejelasan pikiran yang jernih. Kalian udah siap banget kok buat naklukin hari ini. Semangat beraktivitas semuanya dan selamat hari Senin!